Baik, kita akan klik Classroom di Google, lalu kita cari dan klik Google Classroom Sync In. Nah, ini adalah kelas-kelas yang sebelumnya saya buat di Classroom. Dan selanjutnya kita akan buat kelas baru. Kita checklist dan lanjutkan. Maka kita akan membuat nama kelasnya, terserah ya. Saya membuat nama kelas 1 SD. Kemudian saya membuat mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Selanjutnya saya membuat ruangan 1, klik buat. Nah, di sini adalah kelas yang telah jadi atau telah dibuat, dan ini adalah link yang dapat disalin oleh para murid untuk dapat mengerjakan tugas nantinya. Dan di sini kita bisa memberikan pengumuman, apapun pengumumannya bisa kita posting sehingga nanti anak didik dapat melihatnya dan mereka juga dapat menulis komentar di bawahnya. Kita posting. Jika sudah seperti ini, maka anak murid dapat ya membuat komentar apa yang mereka inginkan. Dan di sini kita beralih tugas kelas dan membuat. Di sini kita akan membuat tugas kuis. Ada beberapa ya fiturnya, tapi yang saya buat adalah tugas kuis. Nah, ini adalah contoh tugas kuis yang akan saya buat. Di sini juga banyak berbagai fitur yang bisa ditambahkan, tapi saya memilih blank quiz. Saya klik. Ini adalah cara membuat pertanyaan-pertanyaan berupa kuis kepada para murid. Kita ubah menjadi PR judulnya, kemudian kita berikan deskripsi. Contohnya, saya membuat isi setiap pertanyaan dengan benar dan tepat. Sudah seperti ini, maka bisa kita tambahkan kolomnya seperti ini, dan kita buat pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Saya akan membuat sampai 5 pertanyaan saja ya. Nah, di sini saya memilih pilihan ganda. Jika teman-teman ingin memilih yang lain juga boleh ya, seperti jawaban singkat, paragraf, bahkan kotak centang. Tapi saya memilih pilihan berganda, dan saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan kepada kelas 1 SD. Contohnya seperti siapa yang menciptakan tubuhku. Maka saya akan membuat optionnya, dan saya akan membuat option A sampai D. Option yang pertama itu A, teman, selanjutnya B, ibu, selanjutnya option yang C, ayah, dan yang terakhir D, Tuhan. Kita tambah D-nya ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa mengunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Ini adalah pertanyaan yang telah kita buat, dan saya akan membuat poin 10 dalam satu pertanyaan jika pertanyaan benar dijawab oleh para murid. Kita akan mengunci jawabannya di D ya, dan kita klik selesai. Nah, seperti inilah cara membuat pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kita klik yang tanda panah, dan kita buat pertanyaannya sampai 5. Ini adalah pertanyaan yang kedua. Di sini ada wajib diisi, maka kita centang. Begitu juga dengan pertanyaan pertama hingga nanti yang kelima. Sebelumnya saya lupa membuat nama dan kelas mereka, oleh karena itu saya membuatnya di bagian ini.
Nah, ini adalah sudah pertanyaan keempat, dan yang terakhir kita akan buat pertanyaannya yang kelima. Ini adalah pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir. Jadi kita dapat melihat ya di sini banyak fitur-fitur yang dapat kita tambahkan, bahkan kita dapat menambahkan gambar maupun video. Namun saya tidak akan membuat yang seperti itu, saya membuat yang simple saja. Dan kita publikasikan. Nah, di sini publikasikan. Dan ini telah dipublikasikan ya pertanyaan-pertanyaannya, dan bisa kita salin juga. Kita beralih ke jawaban. Di sini jawabannya belum ada karena anak muridnya belum ada yang mengerjakan. Kemudian kita kembali ke awal. Nah, ini adalah awal di mana kita membuat pertanyaan, dan di sini kita bisa memberikan batas waktu kapan mereka mengumpulkan tugas ya. Saya memilih Jumat 10 Oktober 2025. Saya centang, lalu saya buat topik. Aku istimewa. Nah, beginilah cara membuat tugas online yang akan diisi secara otomatis oleh anak-anak murid Anda. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa melihat di Google Drive beranda bagaimana classroom kita. Selanjutnya saya akan mengajar, kembali lagi buka Google Classroom. Kita klik Google Classroom Sync In. Kali ini saya akan mengajar materinya ya, yang telah kita buat. Ini adalah materi yang telah saya upload. Nah, di sini adalah pelajaran Aku Istimewa. Bahan Alkitabnya Kejadian 1 ayat 27 dan Mazmur 139 ayat yang ke-13. Nah, jadi anak-anak, mungkin kita bisa membaca Alkitab di Kejadian ya, pasal 1 ayat yang ke-27. Jika sudah, maka kita akan berdoa. Baik, jika sudah berdoa, maka kita bisa melihat di sini bahwa aku adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan tubuh kita yang baik. Oleh karena itu, saya memberikan tugas kepada anak didik, tariklah garis untuk menunjukkan anggota tubuh yang sama. Contohnya seperti kepala, mata, disatukan dengan mata, bagaimana telinga, disatukan dengan telinga. Lalu anggota-anggota tubuh lainnya seperti hidung. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menyatukan tubuh-tubuh ya yang sama. Kita akan melengkapi gambar-gambar ini. Bagaimana bagian alis, bagian tangan, dan juga bagian otot tangan, bagian kaki, dan juga bagian dengkul. Jika sudah seperti ini, maka pelajaran yang selanjutnya adalah Aku Istimewa. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, aku dan kamu berbeda. Saya akan membagikan gambar ini untuk kalian lengkapi dan warnai. Saya akan memberikan tugas kepada anak didik ya. Gambarnya diwarnain saja. Nah, selanjutnya jika sudah, maka teman-teman, kita akan membagi kelompok diskusi, di mana kelompok diskusi ini kita akan mengontrol anak-anak apa yang unik, yang berbeda tubuhnya dari teman-teman yang lain. Jika ada, dijelaskan, dan jika tidak, maka tidak usah dijelaskan ya. Selanjutnya adalah, mari kita lihat. Mari berterima kasih kepada Tuhan karena telah menciptakan tubuh. Jadi saya akan membagikan gambar ini dan anak-anak boleh mengguntingnya dan menyatukan gambar ini dengan gambar yang ada tengahnya.
Begitu juga untuk yang laki-laki adalah gambar laki-laki dan perempuan untuk gambar perempuan. Nah, pesan apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini anak-anak? Yaitu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia.